Pemenang tender proyek Waste to Energy dari Danantara rencananya akan diumumin akhir Februari 2026. Berarti kalau nggak hari ini, ya besok tanggal 28 Februari 2026 hari Sabtu ya. Kalau nggak molor lagi sih. Dan ada yang ngegosipin 3 saham ini adalah kandidat pemenang tender, yaitu Oasa, Pipi, dan Daas. Yang saya nggak nyangka DAAZ masuk situ. Sebelumnya pernah kita bahas juga sih, tapi DAAZ nggak ada di situ. Saya pikir enggak, tapi ternyata sekarang gosipnya santer. Pertanyaannya adalah, bisa diikutin nggak nih ya? Jangan-jangan nanti sell on news pas waktu dirilis pengumumannya muncul, saham-saham tadi yang disebut di atas malah ambruk. Kita akan bahas tentunya dari sisi teknikal, karena kita perlu lihat respon marketnya gimana dan antisipasi area-area yang perlu diwaspadai itu di berapa aja. Jadi tonton sampai selesai. Selamat datang di Cuan Community Partner Fintraku Sekuritas. Kita bahas ISG-nya dulu. Hari ini tutup di 8235.49. Kemarin 8235.26. Jadi plus dikit banget. Tapi yang jadi poin plusnya adalah, poin positifnya adalah, alhamdulillahnya adalah hari ini tutup di atas 8200. Tutup di 8235.49. Sempat turun tadi pagi-pagi waktu nggak lama setelah market buka gitu ya, sampai ke 8093.75 turunnya. Terus membal berhasil tutup, bikin candle hammer, dan ya volumenya juga oke lah ya, meskipun masih di bawah rata-rata juga. Tapi gini, poinnya adalah dengan tutup di 8235, nggak tutup di bawah 8200 gitu ya, jadi memperbesar peluang ini untuk balik membal lagi nih, kecuali Senin dibablas lagi ke bawah. Setelah, apalagi misal nih ya, turunnya nggak terlalu bawah tapi tutupnya misal di 8150 gitu ya, maka peluang untuk lanjut ke 8000 atau lebih bawah 7800, 797800-an itu jadi lebih besar. Kalau sekarang per penutupan hari ini, mudah-mudahan di pekan depan, di awal bulan Maret pekan depan ini, hari Senin ini ada membal-membalnya, jadi saham-saham yang ditradingin masih enak gitu ya. Itulah kira-kira. Kemudian tetap stay safe aja buat yang lagi trading jangka pendek. Poinnya sih biar nggak telat jualan aja. Jadi ya mau pasang trailing stop boleh, pasang stop loss boleh, pakai pasang stop loss, trailing stop take profit boleh, atau ditungguin, dipantengin juga nggak apa-apa. Yang penting jangan telat jualan aja lah gitu ya, apalagi kalau udah cuan. Kemudian saham-saham yang udah kasih cuan di hari ini, terutama ada beberapa yang mau saya bahas. Seperti biasa nggak semuanya ya, biar nggak kelamaan. 3 dulu yang dibahas. Yang pertama ada TINS. Ini TINS hari ini menguat sih 3,4% ya. Jadi TINS-nya itu tadi di spill waktu live trade pagi. Kalau kalian pengen ikutan live pagi kami, itu link kami live-nya ada di 2 tempat ya, IG dan Instagram dan Telegram grup Cuan Community. Linknya dua-duanya ada di bawah. Jadi kalau belum join dan follow, join Telegram grup kami dan follow Cuan Community Instagramnya, klik aja dulu linknya di bawah itu ya, follow dan join dulu nggak apa-apa. Dan TINS tadi itu di spill waktu di sini nih, waktu di 4500-an lah. Kemudian sempat naik sampai ke 4640, itu lumayan karena tadi tujuan belinya cuma buat fast trade doang, jadi harusnya udah ada cuan yang bisa dikantongin ya. Kalaupun belum jualan juga, per penutupan hari ini dengan harga beli di tadi 4500 atau mungkin 4510 gitu ya, masih ada cuan sih, tinggal siap-siap jualan aja kalau emang udah pengen jualan itulah ya. Ya, karena tadi tujuan belinya cuma buat fast trade doang, TP dulu nggak apa-apa. Berikutnya ada Indi. Happy cuan dulu si TINS-nya. Berikutnya Indi tadi itu di spill di harga sini, bawah sini nih. Waktu nembus ke atas 3530 ya. Berarti anggap aja belinya 3540, 3550 lah ya. Hari ini sempat naik 3710, tutupan 3670.
buat yang belum jualan pun masih cuan. Bahkan sesi 2 tadi sempat di spill juga buat yang belum punya barang dan masih penasaran sama ini atau mau buyback gitu ya, boleh dibeli di sekitar 3640 3630 gitu, masih ada cuannya juga. Intinya yang udah jualan ya happy cuan, yang belum jualan tinggal pasang trailing stopnya ya. Pasangnya itu di sini aja lah, pasang aja di 3640 3630 gitu ya, nggak apa-apa, happy cuan intinya. Yang ketiga ada energi. Oke. Si energi ini tadi di sesi 1 juga sih ya, seingat saya. Iya, sesi 1 sih. Di bawah sini nih malah. Sekitar 1585 1590. Kemudian stop lossnya di sini 1530 dan sempat naik sampai ke 1810. Kemudian hari ini tutup di 1760. Jadi bahkan buat yang belum jualan pun ini masih cuan. Pasang trailing stop atau update stop lossnya di 1740 aja biar aman gitu ya. Kan tujuan belinya tadi itu cuma buat trading pendek aja, jadi harusnya sih exit juga nggak masalah ya. Happy cuan buat energi, buat yang udah jualan maupun yang masih ada barang. Jangan lupa diamankan yang masih ada barang pakai trailing stop atau update stop lossnya ya. Next kita bahas stock IDs kemarin ada 3. Sebelum itu besok hari Sabtu ada bimbel cuan jam 9 pagi. Link dan judulnya ada di bawah lah ya. Kita akan bahas analisa teknikal mulai dari 0. Jadi ya linknya ada di bawah. Daftar aja gratis jam 9 pagi sampai jam 10. Atau ya kira-kira 45 sampai 60 menit lah. Gratis, daftar aja, linknya ada di bawah ya. Sampai jumpa besok pagi. Nah, kemudian stock IDs kemarin ada 3. Yang pertama Dewa. Strateginya ngantri 484482 belum dikasih, belum disamperin karena low hari ini baru nyampe 500. Jadi ya saya pribadi masih tetap pilih area 482 484 dan 440 sebagai area beli sih. Karena stop lossnya kalau turun dan tutup di bawah 400 gitu ya. Kemudian berikutnya ada Cimori, CMRY. Ini sih harusnya udah dapat barang lah. Karena strateginya itu beli di 5150. Jadi ya buat yang udah punya barang selama nggak tutup di bawah 4920 masih aman. Kalau dulu nggak apa-apa, mudah-mudahan lancar ke 5800-an ya. Yang belum punya hari Senin juga masih bisa dibeli. Stop lossnya kalau tutup di bawah 4920 juga sama. Target TP1 juga sama di 5800-an. Yang ketiga ada Raja. Ini juga belum dapat barang, malah tutup hijau di 4,5. Strateginya kemarin itu ngantri di 3980 3990 atau 4000 lah minimal. Ternyata turunnya cuma 400 dan membal tutup di 4,5. Yaudah, kalau misalnya belum punya barang dan masih mau ngantri di minimal 4000 nggak apa-apa, karena stop lossnya kalau turun dan tutup di bawah 3170 sih. Buat yang udah gemes banget pengen beli, udah nggak sabar, kita lihat hari Senin aja ya. Itu deh ya. Sekarang kita bahas kandidat pemenang proyek WTE nih ya, yang digosip-gosipin ada 3 kan. Pertama Oasa, kita bahas langsung dari sisi teknikalnya aja. Oke sih, Oasa kalau kita lihat strukturnya masih uptrend, pernah dibahas sebenarnya kemarin sih Oasanya ya. Singkatnya adalah selama nggak ke bawah 330 ya masih oke, tanda kutip oke-oke aja gitu. Kemudian kemarin juga sempat dibahas kalau misalnya pengen beli paling nggak 406, saya ingat saya sih itu dah 406 atau di bawahnya lagi tuh ya tungguin sekitar 370 360. Selama nggak ke bawah 330 ini masih oke. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ke depan bisa membal setidaknya ke atas 434 lah. Jadi peluang untuk lanjut ke atasnya jadi lebih besar gitu ya. Cuman ya tetap hati-hatinya itu adalah kalau ternyata lanjut turun tutup sampai ke bawah 400 itu sebenarnya udah agak nggak enak. Makanya buat yang masih penasaran ya paling nggak 360 350 lah tungguinnya ya. Paling bawah stop lossnya ya di bawah 330. Dan ini sih masih uptrend strukturnya balik lagi. Tapi begitu dia bukan kemarin tapi di bulan Januari lalu ya, akhir-akhir Januari itu turun ke bawah 334, uptrend minornya jadi ya anggap aja selesai gitu.
Dan kalau ini nggak membal malah lanjut ke bawah 400, peluang ke 350 nya jadi makin gede. Apalagi kalau breakdown 330 berarti peluang untuk terkoreksi lebih dalam itu jadi lebih gede, dan nungguinnya ya kira-kira sebentar, di sekitar 260 270 260 lah situ ya. Itu OASanya. Kemudian kedua BP. Kemarin atau ini sih sering dibahas waktu live trade pagi dan siang, kalau ada yang nanya juga mesti dibahas. Ngebahasnya adalah area beli yang enak atau mau ngantri agak santai di 278 ya. 278 kan? Ya. Tadi pagi dicolek tuh waktu kenceng-kencengnya turun tadi pagi, dicolek dan membal. Mau belinya itu cuma buat fast trade atau mau agak disimpan juga nggak masalah sih. Yang penting, yang jelas yang beli di 278 tadi pagi sampai penutupan sekarang ya ada cuannya. Kemudian selama nggak tutup di bawah 258, kalau masih mau hold nggak apa-apa. Nah si BP ini masih uptrend juga. Kalau dibilang masih bagus nggak? Ya bagus, kalau dari sisi teknikal masih uptrend, masih oke. Tapi pertanyaannya adalah kalau mau belinya di berapa gitu kan. Kalau buat yang belum punya barang pengen beli, ini 278 tuh area beli, selama nggak tutup di bawah 258 ini masih oke-oke aja. Mudah-mudahan bisa lanjut ke atas lagi ya. Ini dari setup yang udah kebentuk sih target, bukan sih, ini ada estimasi target lah sini sekitar 400 440. Cuman kalau sampai breakdown 258 gitu ya, buat yang udah punya barang juga perlu dipantau area itu tuh. Kalau breakdown 258 berpeluang ngetes 240 230. Di situ perlu dilihat lagi nanti, misalnya membal mau dibeli lagi boleh, kalau enggak ya udah tunggu dulu. Berarti ada potensi ngetes 180 179 gitu ya, atau lebih bawah. Itu sih. Dan ya hari ini merah melemah 5,2% tutupannya. Volumenya kecil, mudah-mudahan sih bisa kembali lagi ya. Kalau kita lihat intraday-nya sih di hourly sama ketemunya selama nggak ke bawah 258. Salah ternyata uptrend minornya kalau kita lihat di intraday itu udah selesai setelah dia turun ke bawah 308 sih ya. Oke lah, wajar, makanya dia terkoreksi lebih dalam dulu, ngetes 278 tadi ya, gitulah. Jadi selama nggak tutup di bawah 258, yang udah punya barang masih bisa di hold, yang pengen beli incer 278 boleh gitu ya. Next, DAAZ nih, yang beberapa waktu lalu waktu kita bahas saham-saham yang ada hubungannya dengan waste to energy, ini nggak dibahas. Dan DAAZ hari ini menguat 6,2%, malah ini yang digosipin Santer dapat proyeknya ya. Jadi oke, kita lihat aja coba dari strukturnya dulu. Strukturnya setidaknya kalau kita ambil struktur yang gedenya sini di downtrend ya, udah sempet ngetes 4820 sih, ngetes 5000 malah, tapi ada rejection gitulah ya. Dan kalau kita persempit view-nya dari November sampai sekarang aja nih ya, kita ngelihatnya ini kan cenderung uptrend nih ya kan, kelihatan gampang cenderung uptrend. Swing higher low terakhirnya itu di 2530, jauh sih, agak kejauhan kalau kita mau ambil atau pasang stop loss di 2520 atau 2,5, sedangkan harga sekarang 3920. Kita persempit lagi aja view-nya di sini. Beberapa 2 bulan terakhir lah dari Januari ya, dari di tahun 2026 ini aja. Di tahun ini ada kemungkinan dia sideways, range-nya 5050 sampai 2970, dan ada kemungkinan range-nya ini menyempit. Karena waktu dia membal nih 4570 aja highest close sementara ya di tahun 2026, highest close 2026 aja ini belum dites. Jadi ya kemungkinan ini range-nya menyempit kalau misalnya mau bikin range sideways. Jadi selama nggak breakdown tutup di bawah 3000 lah gampangnya ya, ini masih ada peluang ngisi range sideways ini dan bisa dimanfaatkan. Jadi kalau misalnya punya barang lagi, belum ada barang dan pengen beli, nggak ada salahnya incer di bawah 3400 3200 mungkin ya, siapa tahu.
biar stop lossnya nggak terlalu banyak aja. Tapi kalau ternyata dia beneran bertahan di sini nih, kalau emang niat mau lanjut, ini mestinya nggak lama bikin sesuatu yang sifatnya tuh mempertegas pola-pola continuation yang kebentuk gitu ya. Ini belum clear kalau ini bikin continuation soalnya. Dan ya paling tidak berarti nge-breakout 4400 gitulah ya. Atau setidaknya bisa tutup di atas 4570 meskipun belum berhasil breakout highest price sementara di tahun 2026 ini. Atau ada yang mau incer buat bekal fast trade pekan depan misalnya, kita lihat intraday-nya aja. Jadi ke atas 4000 kalau mau diikutin boleh, stop lossnya di 3800 aja, jadi nggak jauh-jauh. Stop lossnya 200 sih lumayan ya, 3810 gitulah, 3810 3800 stop lossnya itu sih ya. Estimasi targetnya kalau misalnya lanjut naik itu ada di, kita hitung ini aja berarti sini. Nah kan 3400 3210 area belinya ya benar tadi ya. Target TP1 di 3640, target TP2 56 600 56 70-an 5600 5700 lah. Target full cycle 7300. Itulah ya kurang lebih. Sekarang kita bahas saham yang di request yang ada di kolom komen nih. Ada 2 yang di request ya. Iya. Nah, yang pertama adalah BSBK. Oke, ceritanya nyangkut di 71 apa 70 ya, 71 kalau nggak salah. Terus kurang lebih ya nanya gimana gitulah ya strateginya. Oke, jadi gini nih BSBK nih. Nah, beberapa waktu yang lalu di akhir Februari, awal Februari ding, saya pikir akhir Januari. Akhir Januari juga sempat breakdown 63 ya. Ini lowest September bukan, tapi bener ding, lowest September. Sempat jadi support, kemudian membal dan area 77 80 77 dan 80 itu masih jadi resisten, ada rejection. Kemudian kalau diperhatiin ya dari Februari inilah kan dia cenderung naik nih. Tapi momentum naiknya itu lemah gitu loh. Lemah gitu ya. Jadi malah kayak bikin continuation kan, gerak harga sebelumnya kan turun nih ya, zigzagnya turun. Kemudian dia bikin harga naik yang ada kecenderungannya ini masih bisa turun, malah kayak bikin pola continuation gitu. Jadi yang perlu dihati-hati sekarang adalah level 63 pertama. Kalau sampai breakdown tutup di bawah 63 itu hati-hati karena peluang untuk lanjut nge-breakdown lowest Februari, lowest 2026 sih berarti ya. Itu jadi makin gede breakdown 60 dan tujuan berikutnya adalah di sini kurang lebih 54 55 situ. Jadi ya kalau masih mau hold paling bawah ya 59 ya. Tapi yang perlu diwaspadai dulu adalah 63. Misal nih enggak tutup di bawah 60 tapi enggak breakdown 60, enggak turun ke bawah 60 tapi tutup di bawah 63, sempat ke 61 misalnya, terus tutup di bawah 63, itu hati-hati. Mau dipertimbangkan exit sebagian dulu itu nggak masalah sebenarnya, tapi ya balik ke preferensi strateginya masing-masing ya, kayak gimana atur money manajemennya dan risk manajemennya gitu sih ya. Apalagi kalau sampai breakdown 60 ini peluang ke 55 54 tuh jadi makin gede gitu ya. Kemudian yang kedua yang ditanyain Warren sebenarnya sih, HACC Warren, tapi si HACC-nya hari ini sempat turun ke, turunnya sih ke ini ya 131, tapi sebenarnya area 133 itu area beli ya, 133 127 itulah area beli dan membal hari ini sebenarnya. Dan HACC Warren-nya saya sih lupa ya tadi sebut angka atau enggak modalnya di berapa, tapi yang jelas adalah si HACC Warren ini dia lagi jalan turun.
Dan warrant itu ada masanya ya. Kalau masa trading dan tebusnya itu selesai dan masih ada di porto sampai tanggal terakhir masa trading dan masa tebusnya itu selesai, besoknya hilang tuh. Jadi ya udah hilang aja gitu. Jadi ya kalau kita lihat dari sisi teknikal aja ya, ini lagi ngetes area-area support sih. Supportnya di sini 9 area 9 sampai 7. Ini range harga segini naik setik aja udah persentasenya udah gede kan, udah lumayan kan ya. Jadi hati-hati ya, mudah-mudahan sih bisa membal. Pertimbangkan, hitung benar-benar, pertimbangkan dan hitung benar-benar area exitnya di berapa. Saya nggak tahu modalnya di berapa, tapi kalau ini membal ya nggak ada salahnya hitung-hitung areanya buat sell on strength gitu ya, cari titik exitnya. Mudah-mudahan membalnya bisa sampai sini nih, 20 kan lumayan tuh, 100% lebih kan dari 9 ke 20 itu ya. Mudah-mudahan cukup memberi insight. Udah. Sekarang kita bahas saham yang ada di dalam list Stock IDEX untuk hari Senin tanggal 2 Maret 2026. Ada 3 saham, Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist jika belum ada ya. Yang pertama ada BRPT. BRPT ini mau remain aja sih, karena pernah masuk ke dalam trading IDEX juga, belinya di 2000 dan sejak 2 hari yang lalu itu disamperin. Buat yang udah punya barang ya udah di hold aja. Selama nggak turun dan tutup di bawah 17.20 ya masih aman ya. Hari ini menguat 2,1%, tutup di 19.90, tadi sempat turun ke 18.75. Jadi buat yang belum punya barang, beli di 19.90 nggak apa-apa, 2000 juga nggak apa-apa. Stop lossnya juga masih sama kalau turun dan tutup di bawah 17.20, dan target TP1 ada di 26.20, 26.30 situ ya. Kemudian yang kedua ada Java. Ini juga remain karena beberapa hari yang lalu pernah ada strategi yang belinya di 2380 dan disamperin di tanggal 20. Mungkin ada yang belum punya barang dan minat gitu ya konteksnya. Jadi kalau ada yang belum punya barang dan minat, boleh beli di 2380 atau bagi 2380 dan 2320 boleh lah. Stop lossnya kalau turun dan tutup di bawah 2260. Buat yang udah punya barang mah hold aja nggak masalah. Target TP1 masih sama di 2660 ya. Dan yang ketiga TAPG. Si TAPG hari ini menarik ini sebenarnya. Ini malah tutup di atas 16.05 nih. Ada peluang dia. Jadi ginilah ceritanya ya. Mana nih? Anggap aja ini bikin ascending triangle, kemudian breakout resistennya, dan berarti target teoritisnya kan selebar patternnya inilah. Nah, potensi atau target teoritisnya berarti ada di sekitar 1780-an. Di sini juga ada area-area yang memungkinkan jadi resisten memang kalau harga nyampe situ lagi. Jadi strateginya adalah antri aja di 1560 boleh. Siapa tahu masih disamperin ya pekan depan, hari Senin terutama 1560. Stop lossnya di bawah 1475, di 1470, 1465 boleh. Targetnya ya situ dulu ya, 1780 dulu. Ya. Itu tadi 3 saham pilihan kami untuk pekan depan hari Senin 2 Maret 2026. Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan fitur-fitur automatic order masing-masing. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.